أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua sahabat ngilmu di rumah yang sedang mempersiapkan buka puasanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan puasanya semangat selalu ya. Ini tinggal berapa hari doang loh. Ya Allah, tinggal berapa hari ini puasa. Ini udah malam ke-22. Malam 23 berarti ya. Apa hari ke-22 ya? Hari ke-22 sekarang nih. Nah tuh, jadi udah tinggal dihitung nih, tinggal berapa hari ke depan. Ayo puasanya semakin maksimal, semakin semangat ya. Kita akan bersedih nih, kita akan ditinggal nih sebentar lagi sama Ramadan. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita nanti tahun depan jumpa lagi dengan Ramadan. Amin. Ya, baiklah. Seperti biasa tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qori kita, yaitu Yahya Ayyas Bakhobazi, yang membacakan surat Al-Qadar ayat 1-5. Nah, seperti biasa, siapa ustadznya sore hari ini yang terbest ya? Guru kita. Nih, ada guru kita nih malam sore hari ini. Ada Ustadz Dr. Musthory Ahmad BSH MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Ini udah hari ke-22 Ustadz. Bagaimana Betul. Ustadz? Menanggapi puasa tahun ini gimana Ustadz? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Berjalan lancar ya Ustadz ya. Insya Kita Allah. sempat beberapa tahun kemarin kan puasanya kita kayak terganggu yang Betul. dengan adanya pandemi COVID dan lain sebagainya betul. Ustadz ya. Kalau tahun ini mudah-mudahan kita semua alhamdulillah kita kayak sudah kembali melaksanakan ibadah puasa dengan normal, sholat tarawih bisa. Ya kan tahun kemarin kita nggak bisa sholat tarawih Pak Ustadz. Betul. Ya kan masjid dibatasi. ditutup semua, masjid dibatasin. Jadi tahun ini sih alhamdulillah mudah-mudahan akan kembali membaik dan semakin membaik lagi. Baiklah, Amin. Ustadz, untuk sore hari ini, tadi di awal kita sudah dibacakan surat Al-Qadar ayat 1-5 Ustadz. Baik. Berarti temanya nih Ustadz untuk sore hari ini, Ustadz pasti udah bisa tebak dong ya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi temanya sahabat ngilmu adalah Lailatul Qadar memaksimalkan kualitas hidup. Nah, bagaimana tuh? Gimana sih caranya kita tuh ya selalu dari kecil tuh kita kalau diceritain Lailatul Qadar tuh gimana sih? Lailatul Qadar tuh malam yang gimana? Kita selalu pengen kayak nungguin kayak gimana sih? Yang mana sih? Nah, kita akan coba dengarkan, kita akan coba kupas sore hari ini bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Musthory Ahmad BSH MSI. Baiklah Ustadz, silakan dimulai tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Ramu yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak memujinya atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita masih dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sahabat Ramu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup kepada kita semuanya selaku umat Nabi Muhammad SAW dengan waktu yang tidak begitu panjang. Jika dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya,
umur umat Nabi Muhammad SAW tidaklah dapat dibandingkan dengan umur mereka. Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup di dunia ini hingga mencapai 900 tahun lebih lamanya. Bahkan waktu yang beliau gunakan untuk berdakwah pun mencapai 950 tahun. Begitu juga umat-umat yang lainnya. Ya. Allah berikan umur yang begitu panjang. Namun umur umat Nabi Muhammad SAW hanyalah berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Kata Rasulullah SAW, umur umatku hanyalah berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Bayangkan. Kemudian kata Rasulullah, "Wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Dan hanya sedikit orang yang melebihi daripada batasan tersebut, yaitu 70. Jadi yang nyampe 75, 80, 90 itu hanyalah sedikit orang. Betul. Karena sebagaimana yang dikatakan Rasulullah tadi, umumnya adalah 60 sampai 70 tahun. Betul. Mentok 70 tahun. Betul. Oleh karena itu dengan umur yang tidak begitu panjang, maka kesempatan untuk beramal solih dan beribadah pun tidak sebanyak dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Iya. Tapi dengan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah sediakan satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mana amal baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang dilaksanakan pada malam itu bernilai lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan harapan ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW ini dapat mengimbangi ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Yeah. Lailatul Qadar tidaklah terjadi kecuali pada bulan Ramadan. Right. Dan lebih khusus lagi dari bulan Ramadan itu adalah malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Right. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yeah. Jadi Rasulullah lebih memberikan penjelasan dan menyempitkan dari bulan Ramadan itu dikhususkan pada 10 hari terakhir. Baik. Kemudian dalam hadis lain kata Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashr. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Witir itu ganjil. Baik. Oleh karena itu, sholat witir artinya sholat ganjil. Sholat ganjil. Ya. Kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baik. Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan waktu terjadinya malam Lailatul Qadar ini sebagai rahmat dan kasih sayangnya kepada umat-umatnya. Mengapa kita katakan itu adalah rahmat dan kasih sayangnya? Ya. Karena ketika Allah menyembunyikan terjadinya Lailatul Qadar ini, maka kita terus bersemangat dan mengisi malam-malam tersebut untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan amal-amal soleh. Sehingga kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang kita dapat pun lebih banyak. Berbeda jika Allah pastikan
Lailatul Qadar itu di satu malam. Iya. Maka tentu kita aakan melaksanakan ibadah dan Di amal situ soleh aja. di situ saja. Itulah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu, Allah sembunyikan waktu terjadinya Lailatul Qadar ini sebagai ujian bagi kita. Agar Allah mengetahui manakah orang yang memang mempunyai keinginan dan kegigihan untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ini dan orang-orang yang mengabaikannya. Baik. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam hendaknya kita memperbanyak amal saleh kita, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Betul. Tapi tentunya yang kita saksikan fenomena yang terjadi di masyarakat, Iya. di 10 hari terakhir ini semangat untuk beribadahnya malah menurun. Betul. Kita dapat saksikan masjid-masjid sudah mulai kosong. Betul. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau menghadapi malam Lailatul Qadar atau malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr, dahulu Rasulullah kalau masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarah, beliau rapatkan dan beliau kekarkan sarungnya. Artinya beliau menunjukkan hal ini kepada kesiapan beliau untuk menghadapi malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malam-malamnya itu dengan sholat dan sebagainya. Wa aiqadha ahlah, beliau Rasulullah tidak hanya memikirkan kesolihan pribadinya, tapi juga untuk keluarganya. Oleh karena itu Rasulullah aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya untuk menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Karena tentunya sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar yang dibacakan oleh qari kita, bahwa keutamaan Lailatul Qadar begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala nilai malam Lailatul Qadar itu seperti 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala mensifati juga malam Lailatul Qadar ini dengan turunnya para malaikat ke bumi ini. Untuk melihat orang-orang yang melaksanakan ibadah ketika itu, dan para malaikat mendoakan orang-orang tersebut. Dan akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan sisa daripada bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah agar kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Masya Allah Ustadz ya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang kayak hampir diimpi-impikan. Dulu tuh saya kalau dulu di kampus Ustadz, yaitu malam-malam kalau udah malam ganjil gitu tuh, kita kayak tim apa namanya itu rohis ya namanya itu kita ada namanya tim rohis tuh. Kita kalau malam-malam ganjil tuh suka pindah-pindah dari satu masjid ke masjid ini, nanti pindah di lokasinya masjid si teman aja yang ini, dan kita kayak benar-benar kayak menghabiskan waktu. Biasanya dulu tuh kayak duduk aja di masjid. Tapi kita tuh suka gini loh Ustadz, kayak ada orang ngomong katanya kalau salah satu tandanya kalau malam Lailatul Qadar itu, katanya malam itu tuh benar-benar sunyi, dingin, seperti itu. Benar ya Ustadz ya? Betul. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwa salah satu tanda daripada malam Lailatul Qadar itu adalah malam itu terasa sunyi. Sehingga seseorang melaksanakan ibadah itu merasa tenang. Gitu. Itu emang salah satu ininya. Salah satu tanda daripada bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Baiklah, luar biasa ya. Mudah-mudahan ya kita udah dikasih petunjuk sama Allah ya. Amin. Sudah dikasih petunjuk bahwa malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir di malam ganjilnya terkhusus tuh. Seperti itu. Kemudian ada apa namanya ciri-ciri tambahannya tuh, sunyi, kemudian dingin, kemudian kita tuh ngerasa kayak khusyuk banget kalau lagi sholat untuk malam itu. Bahkan ada orang katanya, aku sepanjang malam tadi malam tuh aku teman-teman biasa ya Pak Ustadz, nggak tahu nih ya benar apa enggak. Mereka
gue merinding semalaman jadi gue Masya itu Allah. ya itu kita nggak tahu ya apakah itu memang benar-benar apa Itu salah satu tanda ciri gitu juga kan. tanda Ya, atau lain sebagainya gitu. mungkin dari sunyinya itu berimbas kepada Betul. reaksi Langsung tubuh kita gitu. Wallahu langsung a'lam wallahu bishawab. a'lam bishawab. Betul banget Ustaz. Oke. Baiklah Ustaz, sekarang kita langsung menuju ke Baik, pertanyaan yang baik, sudah dikirimkan sama sahabat Ngilmu ya Pak Ustadz. baik, Ini datangnya dari Mbak Amira Karaman yang bertanya tentang apa yang kita lakukan dalam menyambut malam Lailatul Qadar. Nah, baik. yang harus kita lakukan ya Ustaz. Oke, baik. Tentu yang tadi disebutkan kita dalam materi yang tadi kita sampaikan bahwa malam Lailatul Qadar tidaklah terjadi kecuali di bulan Ramadan. Baik. Kemudian dari Ramadan itu lebih dikerucutkan lagi pada 10 hari terakhir di bulan Betul. Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah contoh bagaimana beliau menghadapi malam Lailatul Qadar itu. Betul. Yaitu yang pertama, Rasulullah beriktikaf di masjid Baik. ketika itu. Kemudian dari iktikaf ini apa yang kita lakukan agar kita memaksimalkan waktu-waktu tersebut sehingga ketika memang pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar, kita Betul. tidak sia-sia. Betul. Yaitu dengan melaksanakan apa? Tentu ibadah yang utama yang kita lakukan di malam-malam dalam iktikaf itu adalah kita melakukan qiyamul lail. Betul. Memperbanyak sholat malam Betul. pada hari-hari tersebut, pada malam-malam tersebut. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ada hadis yang tadi dibacakan bahwa kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menghidupkan atau melakukan qiyamul lail di malam yang terjadi di situ Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, tentunya dibarengi dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lampaunya. Baik. Jadi pertama amalannya adalah kita melaksanakan qiyamul lail. Baik. Kemudian yang kedua adalah kita lebih banyak membaca Al-Qur'an tentunya. Jadi semalam itu, dalam malam itu tentu kita melaksanakan ibadah sholat malam qiyamul lail itu. Kalau seandainya kita dalam sholat itu kita tidak kuat, mungkin, gitu kan. Kalau kita laksanakan terus-menerus, tentu kita akan merasa letih dan sebagainya. Maka dapat kita isi waktu-waktu tersebut dengan membaca Al-Qur'an. Gitu. Begitu juga tentunya amalan-amalan yang lain, yang merupakan amal solih, itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan perbanyak di malam Lailatul Qadar ataupun malam-malam yang diharapkan akan datangnya Lailatul Qadar itu. Dengan sedekah, dengan berzikir tentunya. Dan juga kita memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi seperti itu ya, jadi jangan kalau malam Lailatul Qadar terus udah sholat sampai 100 rakaat gitu, jangan. Kalau capek diganti sama yang lain. Tuh banyak kata Pak Ustadz tuh tadi, bisa dengan baca Al-Qur'an ya kan, terus bisa duduk zikir ya kan, itu juga bisa sekali. Dan kalau sedekah, berarti kalau sedekah tuh kita kalau malam Lailatul Qadar itu kita mulainya itu apa Ustadz? Apakah tengah malamnya atau kita bisa mulai kayak misalnya ini malam 20 ini kayak sekarang ya malam 22. Ini sekarang kan hari ke-22. Berarti apakah harus malam ini nih kita prepare karena besok kan ganjil nih. Nah, tentu yang dilaksanakan sedekah tersebut pada malam itu. Jadi malamnya itu, sebaiknya di malamnya ya. Baik. Tuh, sedekahnya berarti kita bisa bermacam-macam ya. Sedekahnya bisa macam-macam. Kita bisa memberikan makan sahur kepada kawan-kawan yang sedang iktikaf. Iya, betul. Ataupun sedekah dengan orang yang memang membutuhkan, fakir miskin dan sebagainya. Itu sangat baik dan sangat diharapkan. Iya deh, saya ntar cobain ya, kita mau cobain ya nanti ya, kita cari nanti mudah-mudahan kita berbagi rezeki sama teman-teman yang sahur yang lagi iktikaf di masjid-masjid ya, insya Allah ya. Baiklah, Pak Ustadz, sekarang pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz, datangnya dari Mbak Dina Sukria. Nah ini, adakah ciri-ciri malam terjadinya Lailatul Qadar seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan Pak Ustadz? Baik. Coba diulang saja nggak apa-apa. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
cara singkatnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ciri-ciri daripada terjadinya Lailatul Qadar itu, yaitu yang tadi sempat kita bahas, yaitu pada malam itu terasa sunyi. Dan apa ya, sunyi itu ya, sunyi gitu, sunyi, terasa sepi gitu ya. Iya. Tenang mungkin ya, lebih ke tenang. Lebih kepada tenang. Lebih kepada tenang. Jadi sehingga orang-orang yang melaksanakan ibadah pada malam itu merasa khusyuk dan merasa tenang. Betul. Kemudian ciri lain kata Rasulullah, pada malam itu langit itu cerah. Iya, itu Pak Ustadz. Cerah dan terang. Itu. Bahkan kata Rasulullah seakan-akan ada bulan. Padahal mungkin jika terjadinya di akhir daripada bulan Ramadan, di situ bulan sudah keadaan sabit ya. Iya. Sudah kecil gitu. Betul. Kan. Tapi kata Rasulullah, malam itu seakan-akan ada bulan. Baik. Jadi begitu terangnya. Kemudian ciri lain kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada malam itu tidaklah panas dan tidaklah dingin. Sejuk ya Pak? Sejuk. Sejuk ya. Gitu. Tidak haredang gitu ya. Tidak panas haredang, gitu kan. Haredang. Masya Allah. Tidak panas dan tidak dingin. Tidak dingin. Itu. Dan di hari esoknya kata Rasulullah, matahari begitu terbit tidaklah begitu memancarkan cahaya yang begitu kuat. Artinya redup-redup begitu. Oke. Ya. Seperti kata Rasulullah, bulan purnama seperti itu. Jadi tidak memancarkan cahaya yang begitu panas. Dan tidak apa ya istilahnya, terik kuat gitu, gitu, tidak terik seperti itu. Iya. Itulah beberapa ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang tadi itu. Baik. Nah, selain itu tentunya dalam hadis-hadis lain dikatakan bahwa tidaklah terjadi kecuali dalam bulan Ramadan. Baik. Dan dari bulan Ramadan itu di 10 hari terakhir. Betul. Dan dari 10 hari terakhir itu khususnya di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Betul. Itu kira-kira. Luar biasa ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita dipilih Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar tahun ini. Amin. Amin. Nah terus berarti kalau ini tadi ciri-ciri malam Lailatul Qadarnya. Ciri-ciri orang yang menang, yang mendapatkan Lailatul Qadar apa Pak Ustadz? Ada pernah digambarkan nggak sama baginda Rasul? Selama ini saya tidak menemukan ataupun tidak secara spesifik gitu orang tersebut dia mendapatkan Lailatul Qadar gitu kan. Baik. Nah mungkin dengan mendapatkannya Lailatul Qadar itu tentu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan dan sebagainya. Baik. Maka akan berimplikasi kepada kehidupan berikutnya, dia lebih merasa tenang. Mungkin. Ya, seperti itu kira-kira. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan kita ya walaupun kita nggak tahu nih ya, kita sekarang tidak ada hadis atau ayat yang menggambarkan ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa. Tapi mudah-mudahan kita sendiri bisa memenangkannya walaupun dalam keadaan rahasia. Tapi nanti insya Allah saat di akhirat nanti, oh ternyata kamu dapat Lailatul Qadar 10 kali tuh. Kan siapa tahu, nggak ada yang tahu. Jadi ya kita sebagai manusia berusaha saja supaya kita sudah diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah diberitahu ciri-cirinya oleh Rasulullah. Jadi makanya kita yang harus yang jeli nih. Oh oke, kita jalani saja dengan ikhlas tanpa jangan ibadahnya dirajin-rajininnya pas mau malam-malam ganjil aja. Jadi setiap hari nih kalian ini mudah-mudahan benar-benar kesandung dapat siapa tahu rezeki ya kan. Amin ya robbal alamin. Baiklah Pak Ustadz, terima kasih tadi untuk Mbak Amira Karaman sama Mbak Dudina Sukriya. Nah, terima kasih banyak sudah memberikan pertanyaan yang akhirnya menambah untuk wawasan kita untuk sore hari ini. Dan kita akan langsung mendengarkan, nah ini dia nih, ini momen yang selalu nungguin banget momen ini ya. Kita akan langsung sama-sama mendengarkan doa yang dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Mustari Ahmad BSH MSI. Silahkan Pak Ustadz. Baiklah sahabat Ramu, kita akhiri dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semuanya kesehatan, baik jasmani ataupun rohani kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana
hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk saya pribadi, ya kan, untuk teman-teman yang nonton, untuk semua kru dari tim Ramu. Mudah-mudahan hari ini benar-benar kalian semua dapat ilmu. Dan insya Allah mudah-mudahan ya Pak Ustadz, doain ya Pak Ustadz, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita menang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di tahun ini. Ya. Jadi buat semua teman-teman Ramu yang sudah nonton, seperti biasa aja selalu ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang selalu berantusias tinggi untuk nonton acara ini. Ya, walaupun kalian lagi sibuk mempersiapkan untuk kebutuhan buka puasa, tapi kalian selalu sempat untuk nonton sambil live chat di channel Reza Zakaria ini. Jadi jangan lupa besok nonton lagi ya, besok nonton lagi karena ini akan semakin seru sekali mendekati akhir Ramadan. Tema-temanya akan semakin seru dan insya Allah selalu memberikan manfaat ilmu buat kalian semua. Baiklah, Reza di sini pamit bersama Ustadz Dr. Mustwari Ahmad BSH MSI. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurona. Ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana. Ya Fatahu, ya Fatahu,